Bapak Ibu. Halo, baik Bapak Ibu orang tua siswa. Pertama-tama kita dengarkan bersama-sama dengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan peserta didik sekalian. Halo, apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita awali kegiatan pagi ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Lucia. Kepada Ibu Lucia dengan hormat saya persilakan.
Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran Bu. Oh iya, Ya. iya, baik, baik. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf ada beberapa talent. Ya baik, saya langsung sudah siap untuk mimpin doa. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Ya, silakan Bu. Baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu secara virtual. Allah Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami akan memulai kegiatan sosialisasi program sekolah. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah semua yang hadir dalam kegiatan ini. Berkati juga jalannya kegiatan ini mulai dari awal hingga selesai. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kegiatan yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi sesama, terlebih untuk peserta didik yang dipercayakan orang tua kepada kami. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Lucia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pimpinan yang ada di unit SMA Santo Petrus dan Bapak Ibu Wali kelas yang membina di kelas 10. Yang pertama, Kepala Sekolah SMA Santo Petrus, Bapak Nuri Simarona ST, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Wahyu Indah Sulistijowati, SEME, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Doktoranda Lucia Triatmi Astuti, MPD, Wali kelas 10 MIPA 1, Ibu Irena Titin, SPD, Wali kelas 10 MIPA 2, Bapak Kurniawan, SPD, Wali kelas 10 MIPA 3, Bapak Widiana Wadas Harga, SSI, Wali kelas 10 MIPA 4, Bapak Jan Liong, Wali kelas 10 IPS 1, Bapak Teguh Satria Permana Jaya, SS, Wali kelas 10 IPS 2, Ibu Agustin Flaviana, SPD, Wali kelas 10 IPS 3, Bapak Yohanes Eko Dewantoro, SPD, Wali kelas 10 IPS 4, Bapak Imam Samsul Huda, SPD. Nah, baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan peserta didik sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang paparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Santo Petrus. Kepada Pak Nuri, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bona. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang kami kasihi, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wahyu Sulistiyowati, Indah Sulistiyowati selaku Wakakurikulum, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Lucia Triatmi Astuti selaku Wakakesiswaan, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Wali kelas 10, baik di kelas peminatan MIPA maupun IPS. Salam sejahtera selalu, semoga kita senantiasa sehat, ya, terjaga keselamatan kita dan kesehatan kita di masa pandemi ini, sehingga kita mampu survive menjelang masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai dengan sosialisasi program sekolah kita pada tahun pelajaran 2021-2022. Tema yang kita angkat sesuai dengan tujuan secara umum, ya, harapan ini adalah visi dari kita semua, bagaimana kita mewujudkan manusia yang saleh dan terpelajar, khususnya untuk putra-putri ibu bapak yang
Ibu Bapak percayakan kepada sekolah kami. Ya, kami sangat bersyukur dan atas kepercayaan Bapak Ibu kami akan memberikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu dari rasional. Jadi secara umum program sekolah meliputi visi sekolah. Ya, kemudian ada misi sekolah. Dan berikutnya kami dari visi dan misi kami merancang Rapesta. Ya, kemudian dari Rapesta kami memulai membuat tujuan sekolah. Dari tujuan sekolah kami dapatkan kegiatan pada tahun ajaran 2021-2022. Mari kita lihat Bapak Ibu untuk kegiatan sekolah tahun 2021-2022 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, Rapesta, dan tujuan sekolah kami. Handout daripada presentasi program sekolah ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari putra-putri Bapak Ibu karena sudah kita attach-kan di kalender akademik pada Google Calendar. Jadi anak-anak kita itu bisa mengakses handout-nya karena cukup banyak yang akan kita diskusikan di sini. Nah, Bapak Ibu, kita kalau melihat pada kegiatan sekolah kita di tahun pelajaran ini cukup padat, ada 12 kegiatan yang akan kita laksanakan, ya. Mulai dari kegiatan sosialisasi perguruan tinggi nantinya yang direncanakan di bulan September, Oktober, ya kemungkinan di Oktober karena kemarin September kita sudah jajaki banyak kegiatan yang harus kita ikuti dari sekolah, ya khususnya untuk asesmen nasional dan kesiapan daripada kompetisi sains, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di awal semester kita kemarin sudah melakukan sebuah proses sosialisasi juga kepada peserta didik kelas 10. Ya. Kemudian yang kedua adalah program bimbingan belajar terpadu untuk persiapan UTBK, ujian tulis berbasis komputer itu bagi siswa kelas 12 yang mungkin tertarik untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi negeri. Ya Bapak Ibu, itu nanti direncanakan di Maret April ya di tahun 2022. Kemudian program penguatan literasi sekolah sudah berjalan sejak awal tahun pelajaran, ya penguatan karakter dan bimbingan belajar. Khususnya untuk bimbingan belajar, di sini kita khususkan kepada peserta didik kelas 10, yaitu putra-putri Bapak Ibu saat ini. Ya, kemarin kita sudah melakukan validasi data hasil uji kemampuan matematika dan bahasa Mandarin yang kita khususkan, ya. Dan direncanakan nanti akan dimulai di bulan September sampai November. Ya, hanya saja nanti untuk bimbel ini Bapak Ibu kita lakukan di jam malam, tidak bisa di jam pagi sampai siang karena anak-anak kita belajar cukup padat. Nah, ini dikhususkan untuk istilahnya menguatkan kembali dasar-dasar matematika dan bahasa Mandarin. Mungkin dari putra-putri Bapak Ibu masih ada yang belum cukup ya atau masih belum tergali kemampuannya. Karena nanti dari dua mata pelajaran ini itu akan memicu kemampuan untuk menguasai mata pelajaran lainnya. Ya. Dan juga banyak hal yang kami dapati dari peserta didik kami selama ini ya apabila memiliki dasar yang kurang pada matematika itu akan mempengaruhi mata pelajaran yang lain baik di bidang eksak maupun yang non eksak gitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi mohon dukungannya dan ini pun bimbel sifatnya gratis ya, kita tidak memungut biaya apapun ya, ini bentuk daripada pelayanan daripada sekolah ya. Kemudian yang kelima, sosialisasi program sekolah itu yang kita lakukan saat ini. Ya, berikutnya adalah pelaporan capaian kompetensi dan pembinaan wali kelas. Khusus pembinaan wali kelas selama ini sudah berjalan, ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelaporan capaian kompetensi nantinya atau rapor, kita ada rapor mini dan ada rapor besar, ya rapor utama. Ya, rapor mini diperkirakan nanti di akhir September sudah diberikan kepada orang tua.
Ya, kemudian yang keenam, berbagai seminar kita adakan, forum diskusi, ya, pelatihan untuk guru, ya, kemudian untuk sistem penilaian dan sebagainya, meningkatkan mutu guru kita, ya, terus melibatkan berbagai stakeholder di sini, ya. Dalam hal ini juga kita ingin supaya anak-anak kita mendapatkan pengalaman dari istilahnya dari profesional-profesional yang sudah ada di masyarakat, ya, yang sudah bekerja, yang sudah menekuni profesinya. Nanti kita minta sharing, ya, kita akan undang ini kebanyakan dari alumni-alumni kita yang sudah tamat, yang sudah sukses, ya, yang bukan berarti ada yang tidak sukses, semua rata-rata sukses dalam kehidupan mereka. Dan kita minta berbagi pengalaman. Kemudian yang ketujuh, program musyawarah guru semua berjalan, Bapak Ibu. Setiap konsep bulan kita lakukan 2 kali untuk evaluasi dan peningkatan mutu juga, ya. Nah, seperti yang saya katakan, hubungannya dengan program 6, kegiatan 5, maka asesmen tengah semester dan akhir semester akan selalu dilakukan pada putra-putri Bapak Ibu, baik secara dengan sifatnya kolaboratif dan terpadu. Nah, sedangkan program kegiatan 9 sudah dilakukan selama ini, pembinaan dan terus berjalan. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, ya, di OSIS juga, ya, program pembinaan dan peningkatan, ya. Kemudian yang 11, program mutu layanan administrasi kita, meliputi administrasi, informasi, promosi, administrasi. Dan terakhir adalah program penerimaan siswa baru. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagaimana kita mewujudkan program sekolah kita? Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana secara umum gambaran yang bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu. Ya, mulai dari kurikulum, ya, karena kurikulum SMA Santo Petrus ini sifatnya adaptif dan fleksibel. Ya, kita mengacu pada kurikulum 2013, tapi kita perkaya. Ya, kita perkaya. Ya, kemudian kita menerapkan model co-teaching, artinya dalam satu mata pelajaran melibatkan lebih dari 1 guru. Ya, kemudian kita juga merujuk pada kompetensi global, ya, supaya anak-anak kita terbekali, ya, dengan kemampuan, dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan nantinya di masa depan. Ya, kemudian ada penguatan literasi sekolah untuk menguatkan kemampuan mereka dalam berkompetisi nantinya. Ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin pada program kesiswaan, Bapak Ibu, ya, program kesiswaan kita membangun kemandirian, kreativitas, inovatif, humanis dan aktual. Ya, kemudian kita juga mengakomodir potensi minat dan bakat daripada peserta didik kita dengan cara mewajibkan peserta didik kita untuk mengikuti program pengembangan diri pada hari Sabtu. Ya, mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa kita sudah belajar 5 hari, jadi hari ke-6 Sabtu itu kita gunakan untuk proses pengembangan diri anak. Ya, dan sudah disurvei dan sudah dipilih oleh peserta didik atau putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti berbagai macam program pengembangan diri yang disediakan di SMA Katolik Santo Petrus. Nah, kita juga berorientasi pada mutu dan prestasi. Mungkin ini sedikit gambaran yang bisa saya tampilkan Bapak Ibu tentang hasil daripada mereka menggapai prestasi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada website kami, ya, di situ terlihat bagaimana anak-anak kita terapresiasi dan begitu banyak prestasi yang mereka capai selama masa pandemi, selama belajar di masa pandemi. Ya, dan sangat luar biasa ya Bapak Ibu juga yang menemani di rumah, yang istilahnya benar-benar mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk bagaimana mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu ingin kita lebih tertuju pada apa sih yang dipelajari anak-anak kita selama ini, ya. Nah, sekarang kita coba lihat pada model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pada model pembelajaran Bapak Ibu, anak-anak kita tuh
di model menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran. Ya, yang paling sering kita gunakan adalah menggunakan project based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis project. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi dengan memberikan sebuah permasalahan, kita lihat bagaimana anak putra-putri kita ini merespon ya dengan segala latar belakang kemampuannya, latar belakang pengalaman belajarnya, mereka memecahkan masalah. Ya, juga pembelajaran secara langsung, direct learning. Ya, ini memang dikhususkan untuk pertemuan tatap muka, tapi selama online, Bapak Ibu tanpa disadari putra-putri kita juga tatap muka, walaupun ada layar yang membatasi. Ya, dengan demikian juga sama, kita saling bertatapan, hanya saja dibantu oleh sebuah media, ya media internet. Nah, juga kita mengacu pada pendekatan STEM, ya science, technology, ya kemudian engineering, art, dan mathematics. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sangat cocok kalau program based learning dan program based learning itu diterapkan pada putra-putri Bapak Ibu. Nah, bagaimana kami menilai putra-putri Bapak Ibu assessment-nya? Nah, assessment ini kita lebih utamakan assessment itu sebagai sebuah pembelajaran. Ya, sebagai sebuah pembelajaran. Oke. Juga untuk pembelajaran. Ya. Dan mungkin porsi kecil dari pembelajaran. Artinya kalau yang S4 learning itu lebih pada arah sumatifnya Bapak Ibu, formatif, ya assessment formatif namanya. Jadi proses yang kita lebih banyak menilai ya dibandingkan dengan sumatif. Ya biasanya sumatif itu yang ujian-ujian itu Bapak Ibu, ya di akhir semester misalnya ujian, ya. Nah itu kita sumatif, itu off learning. Jadi kita perkecil ini dengan tujuan untuk hanya mengukur ketercapaian dan konsistensi belajar selama ini, ya itu yang kita akan ukur. Baik. Nah, bagaimana dengan assessment di sini? Khusus untuk kelas 10 Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, di sini selama mulai masuk terdaftar di SMA Katolik Santo Petrus, putra-putri Bapak Ibu sudah kita siapkan sebuah kelas yang namanya kelas adaptasi. Di dalam kelas ini kita menyampaikan seputar informasi sekolah dan melakukan berbagai proses pengujian atau mulai sedikit ya memberikan tes ya tes potensinya, kepribadian, ya kemudian preferensi orientasinya. Jadi dari sana kita paling tidak anak-anak sudah punya bekal pemahaman terhadap apa sih karir kedepannya dia mau jadi apa gitu. Ya, paling tidak di sana tergambar. Ya nanti akan dibantu dari bimbingan konseling juga untuk mengarahkan putra-putri Bapak Ibu, Anda tepatnya meniti karir di mana. Nah, dari sana kita bisa merujuk meniti pembelajaran, fokus pembelajaran yang akan mendukung cita-citanya, mimpinya tadi. Ya. Nah, juga kita akan lakukan bimbel untuk anak kelas 10. Ya, bimbel. Tetapi dalam proses pembelajaran putra-putri Bapak Ibu, memang kita khususkan juga untuk ini. Untuk selalu menyiapkan, ini salah satu ketentuan kenaikan kelas. Jadi kita akan mengevaluasi portofolionya. Itu yang kita kenal dengan istilah tadi assessment as learning dan assessment for learning. Ya, jadi kita melihat pada portfolionya sementara saat ini sudah berjalan. Ya, ada yang dalam bentuk sites. Ya, memang kita sarankan dalam bentuk sites karena sites nanti akan menjadi sebuah portofolio anak-anak kita selama 3 tahun dia belajar di SMA Katolik Santo Petrus. Nanti di dalamnya berupa apa? Evaluasi atau nilai rapor, sikap perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ya, ini juga menjadi bahan penilaian kita, Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata pengetahuan atau kognitifnya saja, tapi memang kita harus menilai secara komprehensif seorang anak. Ya. Kemudian ada penugasan. Ya, pada umumnya penugasan kita berikan pada jam pelajaran. Ya, kecuali kalau melihat pada tujuan daripada penugasan mungkin lebih dari
waktunya ya Bapak Ibu ya. Terus kita ada lakukan proses pengujian juga secara luring atau luar jaringan dan daring. Ya. Nah, kemudian kita juga ada yang membentuk kegiatan penilaian lain ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui penilaian akhir semester secara kolaboratif. Ya mungkin putra-putri Bapak Ibu yang kelas 10 belum mengalami, nanti akan mengalami, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan anak-anak kita, membekali mereka untuk bagaimana siap mengikuti kegiatan penilaian yang lebih baik, ya bukan lagi hanya sekedar mengerjakan soal, ya Bapak Ibu ya. Nah, mengerjakan soal mungkin zaman kita tuh banyak esai, itu kan lebih baik. Ya, kemudian muncul yang pilihan ganda itu banyak nebaknya. Ya. Nah, sekarang penilaian akhir semester itu kita bagi atas 4 kelompok besar Bapak Ibu. Ya, ini dilakukan secara komprehensif, ya terintegrasi, kolaboratif. Ya, jadi artinya dalam kelompok mapel kelompok A itu soal itu bisa terdiri dari sejumlah mapel di dalamnya. Di satu soal bisa ada juga ada pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris, ya ada mengandung matematika, sejarah dan satu soal. Ya, itu nanti akan muncul bentuk soal, model soal yang pilihan ganda kompleks. Ya. Nah, demikian juga di MIPA, ya di mata pelajaran kelompok B itu yang mata pelajaran kurikuler, ya intrakurikuler, ya Bapak Ibu ya, di mana Penjaskes bukan semata-mata hanya olahraga, tapi juga memahami tentang aspek kesehatan, ya yang menunjang kehidupan, ya kemudian seni budaya, ya kemudian ada kewirausahaan yang kita memang memberikan sebuah penekanan, dan mata pelajaran informatika untuk mendukung literasi digital anak-anak, pemenuhan literasi digital dan bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Nah di IPS juga sama. Nah, model-model soal kita buat variasi, ya kita memang menganut pada model-model soal yang seperti di luar sudah digunakan secara global Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tidak hanya diberikan soal pilihan ganda lagi, tapi juga mengandung pilihan ganda kompleks, menjodohkan, ya, kemudian benar salah, isian singkat, esai atau uraian dalam satu kali pengujian. Jadi dalam satu soal misalnya dalam kelompok mapel A ada 10, ya ada 10 soal, maka di dalam 10 soal itu variasi model soalnya seperti ini. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu ke model pembelajaran. Ya, semoga dengan penjelasan model pembelajaran ini diharapkan anak Bapak Ibu dan kerjasama kita bersama ya dari Bapak Ibu akan semakin meningkatkan mutu pembelajaran daripada anak-anak kita. Nah, untuk guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan memang kita menunjang tadi, ya menunjang apa yang kita harapkan dalam model pembelajaran kita. Ya, kita menanamkan paradigma positif Bapak Ibu guru kita tuh, ya. Kemudian menerapkan pola kolaboratif, kreatif, inovatif, humanis, dan berintegritas. Ya, artinya anak-anak kita dan Bapak Ibu guru kita menjadikan sebuah keteladanan bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya, kemudian kita juga mengimplementasikan fungsi eksekutif ya dalam proses pembelajaran kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan model LMS ini? Ini yang paling penting untuk Bapak Ibu ketahui, ya. Learning Management System kita, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam situs kita, ya di www.smapetrus.net, maka Bapak Ibu bisa melihat bagaimana LMS kita, ya. Dan anak-anak kita bisa juga mungkin saling diskusi di rumah, memperlihatkan tampilan ataupun isi daripada classroom yang selama ini digunakan. Ya. Nah, kita menganut atau menggunakan model blended learning dengan model flip classroom. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami dengan baik bahwa dibuka atau tidaknya sekolah atau pelaksanaan tatap muka atau tidak ya tatap muka, ya
itu sebenarnya kembali pada model pembelajaran yang kita terapkan pada putra-putri Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu kita tidak tidak memaksakan putra-putri Bapak Ibu untuk tatap muka terus-menerus. Ya, kita akan blended, kita akan campur gitu. Ya, akan kita gunakan berbagai model ya, di mana nanti mungkin putra-putri Bapak Ibu bisa belajar langsung dari rumah ya. Sehingga kalau ada menemukan permasalahan yang perlu didiskusikan baru ke sekolah. Ya, jadi bukan berarti seperti sekolah reguler kayak dulu lagi, ya, tapi kita ubah modelnya. Jadi benar-benar anak putra-putri Bapak Ibu benar-benar memanfaatkan model blended ini. Ya. Nah, apa perbedaan antara blended learning dengan pembelajaran langsung, ya, direct learning? Kalau kita belajar dari direct learning ini, memang oke, ya, hanya satu bagian ini Bapak Ibu yang anak-anak kita dapat, ya, dan Bapak Ibu guru kita lakukan. Nah, tapi kalau kita blended dengan online learningnya, ya, pembelajaran online-nya, maka akan terbangun ini Bapak Ibu, ya, kemampuan belajar dirinya, ya, lalu mobilitasnya juga lebih baik, ya, kemudian dia mampu mengarahkan dirinya, ya, dapat melacak dan mengontrol dirinya, ya. Terus ujian bisa dilakukan secara online, ya. Kemudian ada grup diskusi secara online. Nah, tetapi apabila mendapat kesulitan, silakan ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran klasikal. Ya. Nah, kita akan combine ini sedemikian rupa supaya apa? Supaya nanti bisa menghasilkan sebuah program yang benar-benar menuntaskan kemampuan belajar Bapak Ibu. Ya, putra-putri Bapak Ibu. Oke. Nah, ini prestasi yang diraih oleh putra-putri Bapak Ibu selama masa pandemi. Ya, kita lihat ya, ternyata di masa pandemi ini pun putra-putri kita tetap berprestasi. Ya, tetap berprestasi. Ya, baik, kita kembali lagi Bapak Ibu kepada model pembelajaran tadi. Ya, dalam learning management system kita, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk melihat yang selama ini mungkin ada beberapa putra-putri Bapak Ibu yang sering kami hubungi, ya, karena memang dengan adanya classroom seperti ini, ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita belajar. Ya, jadi selama ini Bapak Ibu guru selalu mempostingkan pembelajaran dan berikut dengan skenario-nya Bapak Ibu. Ya, dan informasi-informasi lengkap diberikan pada classroom. Ya, misalnya contoh di informatika, ya, misalnya. Ya, di sini sudah disiapkan juga instruksi pembelajaran yang diikuti. Ya, dan anak-anak kita boleh katakan sangat kreatif dan inovatif dalam hal ini. Ya, kemudian kita juga bisa melihat penilaiannya. Jadi anak Bapak Ibu silakan melihat bentuk penilaian yang terjadi pada putra-putri Bapak Ibu. Ya, karena di sini ada yang sudah masuk ke dalam penilaian, ada yang belum masuk dalam penilaian. Di sini kami bisa melihat bagaimana perkembangan belajar putra-putri Bapak Ibu. Ini contoh kelas ilmiah 1 ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin nanti kita bisa coba ke kelas-kelas yang lain yang di mana putra-putri Bapak Ibu berada. Oke. Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat juga pada sebuah proses yang harus kita temukan, ya, di mana kita sekarang dengar bahwa bagaimana membuat siswa kita benar-benar aktif, benar-benar merasa nyaman, ya, benar-benar terdorong. Ya, ini adalah tujuan daripada kita untuk bagaimana mewujudkan anak kita menjadi terpelajar dan juga saleh. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mungkin sudah mendengar bahwa sekolah akan melakukan proses pembukaan pembelajaran tatap muka. Ya, mungkin sampai saat ini kita belum
khususkan dulu untuk kelas 10 dan 11 karena kita baru mengirimkan data kemarin. Hari ini kita rencana sudah kirimkan data di mana Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ada bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk melakukan proses vaksinasi pertama, ya khusus untuk pelajar. Ya, jadi kemarin hasil survei vaksin yang kita sudah dapat dari kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 yang bersedia vaksin, kita kirimkan datanya kepada Polda. Ya, nah nanti Polda akan mengatur waktu kapan kita akan dilakukan vaksinasi di sekolah. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah harapan kami kalau anak-anak kita sudah divaksinasi, ya walaupun vaksinasi bukan menjadi syarat utama untuk pembelajaran tatap muka terbatas, ya tapi harapan kita paling tidak anak-anak kita pada waktu kita melakukan membuka pembelajaran tatap muka terbatas, anak-anak kita sudah siap, ya sudah boleh katakan sehat ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah kalau pembelajaran tatap muka seperti apa nanti ya, pembelajaran tatap muka yang dimaksud di sini yang terbatas itu Bapak Ibu, anak Bapak Ibu hanya belajar kurang lebih 4 jam pelajaran. Ya, 4 jam pelajaran kalau saya berikan gambaran seperti ini. Nah, ini acuan dasarnya. Nah, ini ketentuan pokok penyelenggaraan. Ya, di sini Bapak Ibu boleh lihat bahwa kita tidak mewajibkan ya. Awalnya di sini dituliskan wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi, tapi terakhir Bapak Menteri menyebutkan bahwa vaksinasi bukan syarat. Jadi kalau syarat utama hanya orang tua. Apabila orang tua mengizinkan, maka diperkenankan siswanya untuk belajar di sekolah. Ya, jadi artinya orang tua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Jadi metode pembelajaran yang dimaksud di sini adalah mau secara online atau tatap layar atau offline tatap muka dan terbatas. Memang disyaratkan bahwa paling lambat pada tahun pelajaran ini Bapak Ibu kita harus melakukan proses pembelajaran tatap muka, tapi itu kembali kepada kebijakan daripada Bapak Ibu selaku orang tua siswa. Ya. Nah, kalaupun belajar nanti, berarti otomatis siswa kita memang harus sudah posisinya siap untuk belajar. Ya, kita menggunakan 2 shift nantinya, polanya kita tetap pola 4-3-3, maksudnya di sini untuk kelas 12 itu 4 kali pertemuan dalam 1 pekan, kemudian kelas 10 3 kali pertemuan dalam 1 pekan, kelas 11 3 kali pertemuan dalam 1 pekan. Pembelajaran online tetap dijalankan karena kita menggunakan mode blended tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, anak-anak tidak diperkenankan untuk karena kantin tidak dibuka, maka anak-anak dari pagi dia sudah harus siap dengan sarapannya. Mungkin dia bawa bekal, ya khususnya air putih minimal, ya. Kemudian juga sudah tertib, artinya sudah sesuai dengan tata tertib SMA sampai itu. Mungkin selama pandemi ini belajar online di rumah, ya kerapian rambut dan sebagainya, ya putra putri kita ada yang sudah panjang rambutnya nggak mau potong atau apa, ya. Ya, kemudian ada juga yang putri kita mungkin yang cat rambutnya TK misalnya, ya kalau kita lihat anak-anak generasi Z ini memang agak sedikit unik ya Bapak Ibu, dan penuh kesabaran kita harus memahami mereka. Ya, jangan meminta mereka memahami kita Bapak Ibu karena eranya berbeda. Ya, kita yang harus belajar memahami mereka, ya bagaimana mereka supaya bisa kita rangkul untuk bersama-sama ya belajar. Ya, belajar untuk bagaimana menghadapi kehidupan karena eranya sudah berbeda. Ya, jadi pembelajaran tetap kelas online sampai setiap hari sampai Jumat, Sabtu untuk pengembangan diri. Ya, nah setelah belajar tatap muka di sini, siswanya lanjutkan online. Jadi kita kasih waktu kurang lebih 1 jam lebih untuk anak-anak kembali ke rumah dan melanjutkan pembelajaran online untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, selama pembelajaran online kita lebih fokus pada mata pelajaran kelompok C, Bapak Ibu, yaitu kelompok mata pelajaran peminatan dan ditambah dengan matematika wajib. Ya, jadi untuk itu yang kita mulai lakukan dulu. Ya,
Nah, untuk kelas 10 mungkin sambil menunggu survei dari kami untuk persetujuannya. Saat ini kita fokus dulu ke kelas 12 karena kelas 12 akan vaksin lengkap nanti tanggal 7 September. Ya, dan direncanakan kita tanggal 4 Oktober kita coba untuk kelas 12 dulu. Ya, kita uji coba untuk kelas 12, bukan berarti mereka jadi bahan percobaan, bukan, karena mereka sudah harus dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya, yaitu Bapak Ibu ya, jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Mohon maaf Pak Nuri. Oke. Ya, waktunya sudah lewat dari batas waktunya Pak. Apakah akan langsung masuk ke sesi tanya jawab atau bagaimana Sudah Pak? pas selesai kita ya. Jadi Oke. terima kasih Bapak Ibu, ya kita wujudkan semua yang sekolah kita tetap bersemangat. Ya, mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi manusia yang saleh dan terpelajar, dan jangan lupa ya semboyan persekolahan Katolik ya di seluruh dunia sama, non scholae sed vitae decimus. Belajar bukan semata-mata untuk pengetahuan, tapi untuk kehidupan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Nuri untuk pemaparan informasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, dipersilakan. Boleh langsung berbicara atau memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Selamat sore, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Selamat Bapak. pagi, salam dari Ya. papanya Kevin. Oh iya, Kevin selamat pagi untuk terutama untuk Bapak Sekolah SMA Center Petrus dan wali kelas dan para guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini kita boleh berkumpul dengan online ya. Ini langsung ada pertanyaan. Di sini pertanyaan pertama, saya sangat mengharapkan bisa tatap muka karena kondisi sekarang ini memang memisahkan kita tidak bisa tatap muka langsung pendidikannya. Karena pribadi saya supaya anak saya bisa bersosialisasi dengan satu sama lain kontak. Karena keadaan demikian, anak saya barusan tadi kami baru berdiskusi dan anak baru tanya katanya tatap muka sih mau kapan kami vaksinnya gitu loh. Di sini saya mau tanya untuk vaksin kondisi sekarang kan memang vaksin ada keterbatasan. Dari pihak sekolah katanya menyediakan kira-kira kapan. Dalam hal ini anak saya lebih cenderung untuk tatap muka. Dengan dia katakan lagi bagaimana Pak tidak vaksin. Pertama ya untuk tatap muka dan vaksinnya. Dari pihak sekolah menyediakan kapan. Atau kami pertama. Kedua, saya tanggapi pertanyaan tadi yang atas perkembangan anak untuk pilih kembali saya lebih cenderung pilih jurusan adalah IPA dan IPS ya kali itu ya. Maksud saya cenderung dipilih anak karakter anak, kemampuan anak diarahkan kemana itu laporannya langsung dari wali kelas masuk grup atau ke personil ke orang tua kami, ke kami sebagai wali murid, orang tua murid. Terus secara spesifik nggak, secara mengarah lebih sempit nggak kira-kira hanya kalau di sekolah hanya menyediakan IPA dan IP saja. Antara pilih antara IPA atau IP salah satunya lebih spesifik nggak gitu, seperti arah kita mau tahu anak perkembangan anak sampai di mana kami persiapkan untuk perguruan tinggi nanti ke depan mau pilih jurusannya apa yang sesuai dengan kemampuannya dan masa depannya. Terima kasih Bu. ya terima kasih Pak Andreas. Bagaimana Pak Nuri, apakah langsung dijawab? Baik, saya langsung jawab ya dari mungkin terima kasih Pak Andreas Bong atas pertanyaan yang bagus sekali ini. Memang kita kemarin baru diajak rapat oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengirimkan data peserta didik kita, siswa kita yang kelas 10, 11, dan 12 yang belum vaksin pertama. Ya, karena nanti ada kerjasama dengan pihak Polda, ya mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi lah Pak, begitu mereka sudah terima data, mereka sudah lakukan penjadwalan karena seluruh kabupaten kota Pontianak dan Kuburaya Pak yang kemarin itu. Ya kan berarti banyak sekali ya siswanya ya. Jadi mungkin nanti mereka schedulekan kapan giliran SMA kita
Ya, biasanya mereka gabungkan beberapa sekolah di satu lokasi gitu. Ya, mudah-mudahan seperti kelas 12 kemarin di Petrus juga gitu. Jadi lebih enak mengaturnya. Ya, itu nanti akan kita informasikan, Pak. Ya pasti. Karena data vaksinasi sudah kita terima dari putra-putri Bapak Ibu yang sudah di survei kan kemarin. Jadi data itu yang sudah kami kirimkan ke Polda ya untuk di penjadwalan. Nah, mengenai yang kedua tadi tentang peminatan, itulah Bapak Ibu, Pak Andreas khususnya, kita sudah melacak anak itu dari sejak mereka terdaftar di SMA Katolik Santo Petrus. Kita undang mereka ke dalam kelas adaptasi. Di sana berbagai tes kita berikan. Nah, dari dasar tes itulah yang kadang mungkin tidak dianggap serius oleh anak, padahal itu akan menentukan kelompok peminatannya nanti. Ya. Nah, tapi secara umum yang kami dapatkan dari data-data yang mereka lakukan, yang mereka tes itu, ya itulah jadi dasar kami selain uji penempatan ya selain nilai uji penempatan itu menjadi dasar kami menentukan kelas peminatan daripada putra-putri Bapak Ibu. Ya, karena gini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan bahwa IPA lebih baik, IPS tidak, atau IPS lebih baik, IPA tidak. Dua-duanya baik, ya Bapak Ibu. Ya kembali kepada potensi, minat, dan bakat putra-putri Bapak Ibu. Banyak anak-anak IPA kita yang tamat ini saya buka sedikit tentang hasil survei kita kepada peserta didik yang tamat. Itu anak IPA justru banyak masuk ke fakultas-fakultas non-eksak, non-IPA. Ya hanya berapa persen mungkin. Ya kalau anak-anak IPS sudah pasti dia pilihannya memang hanya fakultas-fakultas non-eksak. Ya, dan memang berhasil juga, sama-sama berhasil. Ya, itu memang kembali kepada peserta didik kita lah Bapak Ibu, kembali pada anak kita. Ya, dan nanti ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini dia bercita-cita ini, besok dia beda lagi. Maka dalam pendidikan kita pelan-pelan menuntun mereka, membuka wawasan mereka, ya sehingga nanti mereka punya kemampuan untuk memilih gitu. Itu yang kita harapkan. Dan mereka memilih dengan bertanggung jawab, bukan asal pilih ikut-ikutan teman atau apa. Ya juga berdiskusi dengan orang tua kan harus juga ini kan karena mau lanjut kuliah kan perlu sisi finansialnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin mereka langsung saya mau jadi ini dan harus kuliah di sini misalnya, tidak mesti. Ya, saya mau kuliah ini, karirnya ini, ya perguruan tingginya terserah. Karena kembali kepada pribadi kita juga. Kuliah dimanapun kalau memang kita benar-benar tujuannya adalah untuk memupuk kemampuan, pasti ada jalan di situ. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andreas, mungkin bisa terjawab semua ya apa yang saya bisa sampaikan. Ya, bagaimana Pak Andreas? Apa bisa dimengerti atau ingin menanggapi? Itu satu kalau bisa hasil karya karakter anak kalau bisa kirim ke orang tua kami masing-masing. Misalnya kami lebih komunikasi dengan anak kan dua arah. Mungkin ada karena anak kan umurnya belum sampai bisa cerna apa yang harapan kita kan. Ya. Anak ya terus anak saya yang pertama dari TK sampai SMA di Petrus. Ya. Terus ada arah di sekolah kan ya kuliah Pariangan juga kan dari saluran dari sekolah juga kan. Maksudnya gitu, supaya perkembangan anak kita ikuti apa kondisi sekarang saat ini, kita harus betul-betul proaktif antara pihak sekolah, terutama guru dan kami orang tua harus proaktif juga untuk memantau anak-anak kita sebagai anak bangsa kita lah itu. Itu yang harapan kami kalau perkembangan ada perkembangan karakter anak kita tolong kirim ke kami juga lah. Baik dari mungkin dari hal ini mewakili wali kelas itu ya komunikasi. Harapan kami gitu aja. Ya, baik. Kami sudah pilih Petrus itu terbaik bagi anak kami. Sudah sekolah yang terbaik. Kami sudah. Baik, terima kasih. Andreas. Ya, Iya, terima kasih. Nanti akan kita tindak lanjuti Pak. Semoga terolah dengan baik sehingga nanti hasil-hasil karakter anak ya itu nanti bisa dikomunikasikan oleh wali kelas ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, halo. selamat pagi Bapak. Silakan Bapak. Saya dari Nangapino. Nama saya Edison. Anak atau orang tua murid dari Victoria. Silakan Pak Edison. Iya Pak. Ya mungkin saya sekedar masukan nih Pak buat anak-anak yang mau masuk itu tatap muka.
ya perlu kita ini kan juga, apakah di sekolah ini sudah diutamakan atau gimana ya? Ibarat di sekolah apakah sudah ada cara-cara tertentu dalam mengatasi pandemi ini sehingga anak diperbolehkan masuk dengan tatap muka. Saya ini berbagi pengalaman. Kalau saya melihat di Nangapino, di tempat kami di sini, Nangapino itu Kabupaten Melawi, Pak ya. Betul. Nah, ini dari kemarin saya lihat kondisi-kondisi kita di sini memang cukup ibaratnya zona merah ya, kalau kita diartikan di ini. Nah, jadi anak murid disuruh masuk sekolah. Mereka masuk, ya juga dibatasi seperti itu. Cuman kalau saya melihat di sekolah ini belum ditetapkan prokes yang seperti apa, apakah diperketat atau bagaimana gitu. Jadi anak-anak sekolah yang masuk ke sekolah ini pulangnya mereka ini kan kadang dijemput orang tua. Ya. Nah, di sekolah inilah mereka nih terkadang kena COVID ini. Bawa virus ini pulang ke rumah. Jadi di rumah ini mau tidak mau orang tua harus mengurus mereka. Kalau saya melihat kondisi kami di Nangapino ini, banyak kejadian justru anak murid membawa pulang dari sekolah ke rumah, sehingga orang tua itu terdampak semuanya COVID. Bahkan ada sampai yang meninggal. Kita tahu jelas-jelas beberapa hari ini cukup ibaratnya apa ya, cukup tinggi angka kematian kita nih, yang kita tahu semua. Teman-teman kita juga seperti itu. Nah, itu dibawa murid pulang dari sekolah. Mungkin ini sekedar masukan, kalau memang harus tatap muka, ya kita juga sebagai orang tua berharap ada sekolah tatap muka. Saya juga sangat berharap, cuman kita di sekolah bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut. Sehingga virus yang dibawa pulang anak murid ini ke rumah, justru orang tua ini yang rawat. Rata-rata yang kenanya di sini, Pak. Mungkin ini sekedar masukan. Kalau memang harus tatap muka, bagaimana caranya untuk antisipasi hal-hal tersebut. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edison. Ya, saya langsung jawab aja Bu Bona ya. Jadi Ya, Pak, gini, silakan, Pak. Edison. Jadi syarat pemerintah untuk kita bagaimana membuka sekolah itu, ya pertemuan tatap muka pembelajaran tatap muka terbatas itu harus mengikuti protokol kesehatan, ya keselamatan, ya protokol keselamatan dan kesehatan, ya itu ketat, Pak. Jadi kita nanti satu kelas itu paling banyak siswa yang kita bisa terima itu mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 siswa dalam satu kelas, ya. Terus kemudian mereka masuk dengan protokol tadi. Nah, yang kita khawatirkan memang ada Pak pulangnya itu, karena ada selang waktu itu tadi. Apakah mereka langsung pulang ke rumah atau masih ini? Itu kerjasama kita dengan orang tua. Ya, karena apalagi kalau di Pontianak ini kan kita tidak heran Bapak Ibu ya, luar biasa sekali kafe-kafe ini tidak peduli. Ya, ditambah lagi anak-anak kita mungkin kadang orang tua sudah sering mengingatkan, mereka juga lalai karena sudah lama anak ketemu teman, akhirnya ngumpul. Itu yang kita khawatirkan kedua ya. Ya, yang pasti sekolah menjaga itu Bapak Ibu, karena kita sekolah membuka ini dengan penuh kehati-hatian. Maka kami lapor ke Dinas Pendidikan, itu sebenarnya kami lapor di kemungkinan akan buka paling lambat itu di Januari Bapak Ibu. Ya, cuma melihat perkembangan di sini sekarang kembali kepada orang tua. Ya, apakah orang tua yakin anaknya bisa melaksanakan pelajaran tatap muka atau tidak? Ya, sekolah sudah pasti akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lakukan protokol ketat. Ya, siswa juga tidak diberikan waktu istirahat keluar gitu. Ya, tetap istirahat di dalam kelas. Setelah pembelajaran langsung diarahkan secara bergiliran untuk kembali ke rumah. Ya, khusus yang contoh anak Bapak Pak Edison jauh lagi dari Nangapino kan, nanti kalau ke Pontianak harus siapkan ini dan itu kan. Tapi nggak usah khawatir Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tidak memilih untuk tatap muka, anak Bapak bisa tetap berada di Nangapino untuk belajar, nggak masalah. Karena sistem kita sudah handal Pak. Ya, LMS kita sudah handal, jadi anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Ya, mungkin sewaktu-waktu ingin datang ke sekolah silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan mau ketemu guru untuk membahas sesuatu, silakan. Ya, itu yang kita atur sedemikian rupa. Ya, dan kita memang penuh kehati-hatian juga untuk membuka ya sekolah, karena tambah lagi masalahnya sekarang kan pemerintah sendiri juga mulai sedikit mungkin tanda kutip
apa istilahnya, tanda kutip sudah capek ya Bapak Ibu ya. Ya, ditambah lagi masyarakat kita nih boleh katakan nih keras kepala semua ya. Jadi agak sedikit mengganggu proses pencapaian penurunan daripada penularan. Ya, belum ditambah lagi data-data yang beredar, kita tuh nggak bisa lagi yakin mana yang benar sebenarnya. Tapi kalau kita lihat realita di masyarakat jauh berbeda gitu. Ya, di mana tingkat penularan masih tinggi, ya tapi pemerintah tadinya kan pemerintah sudah putuskan begini, tapi tiba-tiba berubah lagi Bapak Ibu. Dulu zona merah enggak boleh sama sekali, sekarang boleh buka. Ya itu yang kita ngeri juga kok pemerintah begini ya. Ya, terus zona orange enggak boleh dulu tuh Bapak Ibu, tahun beberapa bulan lalu kan sudah ada aturannya enggak boleh. Sekarang buka katanya, boleh buka 50%. Merah boleh buka 25%. Yang masuk itu. Nah, itu kita hati-hati di sini. Maka sekolah tidak bisa juga mengikuti penuh instruksi dari pemerintah. Ya, kita juga harus melihat pada informasi dari apa yang menjadi kebijakan dari orang tua. Karena memang kuncinya di orang tua, Bapak Ibu. Ya, kuncinya di orang tua. Begitu ya Pak Edison ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan menjaga anak Bapak Ibu. Cuma kita sama-sama jaga Bapak Ibu. Ya, kalau pulang sekolah kan nggak mungkin guru suruh ngikutin anaknya sampai ke rumah. Itu dia, ya. Apalagi anak SMA ini beda Bapak Ibu, bukan kayak anak SD, SMP yang mungkin masih bisa diantar jemput, diomongin gitu. Karena anak SMA ini kan sudah, ya apalagi di sekitar Petrus ini kafenya banyak Bapak Ibu. Memang kita nanti akan susun aturan kalau ketemu di situ atau dimanapun dapat laporan dari masyarakat, maka anak tersebut akan kita kenai sanksi kedisiplinan. Gitu. Ya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nuri. Bagaimana Pak Edi? Apakah sudah bisa dipahami, dimengerti? Ya, lanjut Bu. Ya, oke. Terima kasih. Waktu kita kebetulan sudah lewat dari batas yang sudah ditentukan ya, Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Lucia? Apakah kita bisa akhiri dulu atau gimana? Kita akhiri dulu karena sesi kelas 11 sudah menunggu. Oh iya. Kalau ada pertanyaan Ibu Bu, Bapak bisa menyampaikan. Boleh kasih ya 5 menit saja Bu ya, boleh ya? Oh iya. Ya. Saya langsung saya mau tanya, andai kata tatap muka, setiap anak pulang sekolah itu kelasnya disemprot tidak? Setiap lakukan prokes seperti itu tidak? Kalau sudah tatap muka. Iya, oke Pak Bong. Jadi kalau menurut pedoman ini, anak itu pulang dari sekolah kan tetap prokes, sampai ke rumah dia harus lakukan prokes lagi di rumah Pak. Semua bajunya harus dipisahkan, ya harus cuci tangan dan sebagainya, jangan kontak dulu gitu. Ya. Nah itu ada. Nanti anak-anak kita sosialisasikan itu juga. Ya kembali kepada orang tua lah mengingatkan dia ini. Ya harus repot sedikit lah, mau nggak mau orang tua. Izin Pak, maksud saya gini Pak, maksud saya izin Pak di sekolahnya. Di ruang sekolahnya. Ruangan di kelasnya Pak, apakah disemprot kembali ya? Di ruang sekolahnya setiap. Ada. Itu udah ada protokolnya Pak. Ada ya? Ada pasti. Nggak mungkin itu. Ya pasti Pak. Itu ada protokolnya. Ya. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu orang tua, sebelumnya kami mohon maaf karena memang waktu yang sangat terbatas. Karena nanti setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi untuk kelas 11. Bapak, Ibu, dan peserta didik sekalian, mohon maaf sekali lagi untuk kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini, pada pagi hari ini. Jika nanti ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali, Bapak Ibu orang tua bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp khusus untuk Sekolah SMA Santo Petrus. Semua informasi Bapak Ibu bisa lihat di website kami di smapetrus.net. Di situ sudah sangat jelas dilampirkan informasi, kemudian agenda, dan segala macam sistem pembelajaran yang ada di SMA Santo Petrus. Baik Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu orang tua yang telah hadir dalam kegiatan hari ini, dan juga peserta didik sekalian yang setia menemani ya, tentunya Bapak Ibunya sudah ikut serta dalam kegiatan dan undangan pada pagi hari ini. Dengan itu kita akan tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Saya mohon kesediaan Ibu Titin untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Titin. Baik, terima kasih Bu Bona. Ibu Bapak
Dan anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya kegiatan sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang kami selenggarakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan mendampingi kami dari awal hingga akhir kegiatan ini, sehingga dapat berlangsung dengan baik. Semoga melalui kegiatan sosialisasi sekolah ini, sekolah dan juga orang tua peserta didik dapat berkolaborasi dengan baik dalam mewujudkan program sekolah SMA Santo Petrus. Semua ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Titin. Bapak Ibu, orang tua dari peserta didik kelas 10 boleh meninggalkan forum Zoom-nya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Untuk Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 11 yang sudah bergabung, mohon untuk tetap stay dulu ya Bapak Ibu ya. Yang boleh keluar Bapak Ibu dari orang tua peserta didik kelas 10. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih bagi izin live. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kita mulur Bu Bona, Bu Ayu, Bu Lucia, mungkin sedikit kita 9.40 ya Bapak Ibu, mohon sebentar ya nunggu ya, kita sampai menunggu orang tua siswa yang bergabung. Iya Pak. Ya, terima kasih. Karena kapasitas kita, masa mau saya sampaikan kapasitas, karena kapasitas Zoom yang baru kita buat. Jadi dia dengan suara aku atau suara dia? Aku telepon lah.